Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Dan pada video kali ini Kak Yunina mau ngebahas tentang prediksi soal matematika SKB Guru SD. Belajar bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS. Kalian juga bisa WhatsApp aku ya guys di 082227977086 untuk more info tentang aplikasi Smart Apps tentunya. Kalian juga bisa send email ya bagi yang ingin konsultasi dan sebagainya, bisa di yuninarsyprananta@gmail.com, or kalian bisa follow aja DM ke Instagramku di @princessyunina. Jangan lupa sebelum kalian ikutin lebih lanjut video-videoku pada kesempatan hari ini, kalian klik dulu tombol subscribe-nya buat subscribe ya, dan aktifin loncengnya biar dapetin notifikasi setiap aku unggah video baru. Oke, next kita akan mulai untuk soal yang pertama ya. Di sini aku udah kasih untuk pembahasannya juga ya. Ini aku merujuk ke soal-soal matematika Olimpiade untuk guru ya. Untuk nomor 1, kita akan mulai untuk penjelasannya ya. Nanti kita bisa belajar bareng nih. Nilai N adalah ada kolom 1, 25, 75, kolom 2, 22, 78, kolom 3, N dan 86. Pembahasan, dalam satu baris horizontal jumlah angkanya 100 sehingga nilainya adalah 14. Coba kita amati ya dari baris yang ini kalau dijumlah kan 100 ya. Nah, terus yang baris yang ini juga kalau dijumlah juga 100. Oke. Yang ini biar 100 yaitu 100 kurangi 86 adalah 14. Seperti itu caranya. Untuk nomor 2, kita akan lihat soal berikut ini. 25 per 8 dikali 64 pangkat setengah ditambah 19 per 4 dikali 16 pangkat setengah ya. Yang namanya pangkat setengah itu adalah akar dari, misalkan 64 pangkat setengah berarti akar dari 64, itu sama dengan gitu ya. Jadi akar dari 64 adalah 8. Oke, 25 bagi 8 3,125. Maka akar dari 64 itu 8, 19 bagi 4 adalah 4,75. 16 di akar adalah 4. Sehingga kalau ini dikalikan ya, 3,125 dikali 8 adalah 25. 4,75 kali 4 adalah 19. Sehingga kalau dijumlah hasilnya 44. Gitu ya. Kita akan mulai mengerjakan lagi di nomor 3. 999.999 dikali 666.666. Untuk pembahasannya di sini adalah untuk 1 juta dikali 666.000. Ini kenapa? Karena di 999 ini kan dia 1 juta dikurangi 1. Jadi cara mudahnya adalah Anda semua kalikan dengan 1 juta ya. 1 juta dikali 666.000. Kemudian bisa dikurangi dengan 1 kali 666.000. Jadi hasilnya sekian ya, banyak banget ya. Dikurangi aja. Jadi sekian miliar sekali sekian miliar 665 juta dan sebagainya ya. Anda bisa baca sendiri. Jadi tekniknya yang pertama adalah karena 999.000 itu adalah 1 juta kurangi 1, maka caranya adalah 1 juta dikalikan dengan angka di belakang dan 1 dikalikan ini dikurangi aja. Oke, yang nomor 4. Pada sebuah persegi panjang, kedua sisi yang sejajar diperbesar 25%. Agar luas bangun tersebut tidak berubah, berapa persen sisi lain harus diperkecil. Jadi biar tetap gitu ya. Pada sebuah persegi panjang, kedua sisi yang sejajar diperbesar 25% ya. Agar luas bangun tersebut tidak berubah, berapa persen sisi lain harus diperkecil. Untuk pembahasan asumsinya adalah asumsikan untuk panjangnya 100 cm ya. Ini kita mengasumsikan tuh kayak buat permisalan gitu. Kemudian lebarnya adalah 50 cm. Maka luas persegi panjangnya adalah 100 dikali 50 adalah 5000 cm persegi. Jika P itu ditambah 25%, maka P menjadi 125 cm kan? Kan awalnya adalah 100 cm. Kalau dia perbesar 25% berarti jadi 125 cm. Maka dengan luas yang sama, lebar persegi panjang jadi beda. Ya, luasnya kan 5000 nih, panjangnya 125 kali lebar. Kita mencari lebar kan. Jadi lebar itu adalah 5000 dibagi 125.
yaitu lebarnya 40 cm. Jadi kalau kita cari nih berapa persenkah dia menyusutnya, 40 kita perkan 50 aja lebar awal. Lebar yang sekarang perkan lebar awal itu 80%. Berarti kalau murninya itu adalah 100%, kalau dia jadi 80%, maka dia mengalami yang namanya penyusutan. Nah, jadi dia mengalami penyusutan sebesar yaitu 20%, gitu ya. Oke, kita mulai lagi untuk nomor 5. Zulfauzi ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual produknya. Ingat, pasangnya berapa? 3 baris ya. Hari pertama dia bayarnya 2.500 per baris. Untuk 5 hari berikutnya dia bayarnya 15.000 per baris per hari. Dan untuk hari-hari berikutnya ia harus membayar 10.000 per baris per hari. Jika Zulfauzi membayar kontan 352.500, berapa harikah iklan tersebut terpasang? Jadi dia bayarnya segini nih guys. Jadi pasangnya berapa hari? Kalau yang diketahui, hari pertama bayar 2.500, hari kelima berikutnya 15.000 per baris per hari, dan hari berikutnya dia bayar 10.000 per baris per hari ya. Sedangkan uang yang dikeluarkan adalah 352.500. Caranya adalah tadi kan uang yang dikeluarkan segini nih teman-teman, 352.500. Itu terbagi menjadi 7.500 iklan pertama, kedua 225.000, iklan selanjutnya 120.000. Jadi dia pasangnya selama berapa kali? Kalau 7.500 karena per pasang per hari 2.500 kan, jadi dia pasang 3 hari. Kemudian 3 kali pasang ya kan, itu di hari pertama. Kemudian 4 hari berikutnya atau kelima itu adalah dia 3 kali 15.000 karena satu harinya 15.000 kan. Kemudian hari-hari berikutnya dia pasang 10.000 dikali 3, jadi dia bisa pasang 4 kali. Jadi dia bisa pasang 1 kali tambah 5 kali ditambah 4 kali, jadi dia pasang 10 hari atau 10 kali pasang iklan gitu ya. Untuk nomor 6, sekelompok gajah berjumlah 183 ekor. Ini gajahnya ya. Dapat menghabiskan air danau dalam 1 hari. Sekelompok gajah lain yang berjumlah 37 ekor dapat menghabiskan air danau selama 5 hari. Kalau yang ini 1 hari ya, yang 37 5 hari. Seluruh rombongan gajah bermigrasi ke tempat yang lebih subur karena air di danau telah habis. Mereka menugaskan seekor gajah untuk menjaga 2 danau tersebut. Sepeninggal rombongan gajah, malamnya air di kedua danau tersebut kembali penuh karena hujan sangat deras. Gajah yang mendendam karena ditinggal sendirian di tempat tersebut berniat untuk menguras kedua danau tersebut sebelum rombongan gajah pada kembali tuh. Dalam beberapa hari, gajah pendendam tersebut dapat menghabiskan air di 2 danau tersebut. Jadi dia karena dendam banget nih pengen ngehabisin air di danau, lalu dia bisa ngabisin berapa hari nih. Caranya adalah sesuai soal, kapasitas air di danau pertama adalah 183 ekor gajah kan. Kapasitas air di danau kedua itu untuk 37 ekor selama 5 hari. Jadi total 185 ekor. Seekor gajah dapat menghabiskan air di 2 danau kalau ini dijumlah. Jadi dia bisa menghabiskannya dalam waktu 368 hari. Tinggal dijumlah aja guys. Nomor 7. Antara bilangan 20 dan 116 disisipi 11 bilangan. Bilangan ini bersama 2 bilangan semula membentuk deret hitung. Pertanyaannya, berapa jumlah deret hitung bilangan tersebut? Kalau di sini ada bilangan pertama 20, bilangan terakhir 116. Kalau disisipi 11 bilangan, berarti bilangannya ada berapa? 11 ditambah 2 bilangan lagi, berarti ada 13. Rumus jumlah suku N suku pertama deret hitung setelah disisipi 11 bilangan menjadi 13 bilangan kan? Anda bisa memakai rumus ini ya teman-teman. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung U1 ditambah UN. Sn-nya adalah 13 per 2 dikali dalam kurung
20 ditambah 116. 13 per 2 dikali 136, jadi 884. Oke, kita mau menuju ke soal nomor 8. Perjalanan dari Jakarta ke Singapura bisa ditempuh melalui 2 jalan. Sedangkan perjalanan dari Singapura ke Wonosobo ditempuh melalui 3 jalan. Banyaknya cara untuk bepergian dari Jakarta ke Wonosobo tapi melalui Singapura dan Wonosobo ke Jakarta melalui Singapura, tetapi tidak boleh melewati jalan yang sama. Ada berapa cara? Aku ulangi ya. Jadi, aku nih kalau mau perjalanan dari Jakarta ke Singapura itu hanya bisa ditempuh melalui 2 jalan. Sedangkan perjalanan dari Singapura ke Wonosobo itu ditempuh melalui 3 jalan. Terus, banyaknya cara untuk bepergian dari Jakarta ke Wonosobo melalui Singapura dan dari Wonosobo ke Jakarta melalui Singapura. Tapi tidak boleh melewati jalan yang sama ya guys. Dalan liyane sing dicari. Nomor ini caranya adalah jika aku mau ke sini ya, Jakarta ke Wonosobo tapi lewat Singapura ya. Ada berapa cara nih? Oke, 1, 2, ya kan? Dari Jakarta ke Singapura, Singapura ke Wonosobo. Kemudian dari sini juga kita hanya menempuh 2 cara. Lalu Wonosobo, Singapura, Jakarta. Ini ditempuh berapa kali ya? Wonosobo ke Jakarta. Dari Wonosobo ke Jakarta. 1, 2, ya kan? Dari kesini ke sini 3. 3 cara. Sekarang banyaknya cara menggunakan aturan perkalian dari Jakarta ke Wonosobo, Wonosobo ke Jakarta melalui Singapura. Nah, yang ini adalah ketika kita dari Wonosobo ke Singapura. Ini kan ada 2 kali. Ya kan, Jakarta, Singapura, Wonosobo. 1, 2. 2 kali. Kemudian untuk Singapura ke Jakarta ini hanya ada 1 kali. Ya. Jadi 2 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 cara. Caranya seperti itu. Atau kalian bisa cepetin aja sih caranya gini. Kalau ini kan 12 cara ya. Ini bisa ditempuh dalam 2 jalan. Kemudian perjalanan ini ditempuh 3 jalan. 2 kali 3 6 ya. Kemudian 6 kali kalau tidak boleh melewati jalan yang sama karena dia hanya bisa 2 jalan, maka 6 kali 2. Itu juga bisa, langsung 12. Untuk nomor 9, volume tangki berbentuk tabung terbesar yang bisa masuk ke dalam ruangan hanggar berbentuk kubus berukuran X satuan adalah berapa satuan? Tabung terbesar dalam kubus berukuran X satuan itu diameter tabung X ya, jadi jari-jarinya adalah setengah X. Tinggi tabungnya X, maka volumenya jadi pi R kuadrat T. Pi kali setengah X pangkat 2 kali X. Jadi pi kali 1/4 X pangkat 3. Ini masih ada pi ya, jadi pi kali 1/4 X pangkat 3. Ini hasilnya ya. Jadi diameternya X, jari-jarinya setengah X, tinggi tabungnya juga X. Jadi tinggal masukin aja ke rumus volume tabung. Diketahui M dan N dua bilangan positif dan rata-rata dari 3, 6, 7, dan N sama dengan rata-rata M 4 dan 8. Rasio M dan N secara berturut bagaimana? Kita jumlahin aja nih guys. 3 tambah 6 tambah 7 tambah N. 1, 2, 3, 4 baginya berarti 4. Terus M ditambah 4 ditambah 8 baginya berarti 3. Kemudian persekalian silang nih guys. Jadi 3 dikali 16 ditambah N. Kemudian sama dengan 4 kali M ditambah 12. 3 kali 16 48 tambah 3N. 4 kali M 4M ditambah 48. 3N sama dengan 4M. Jadi M bagi N adalah 3/4. Rasionya adalah seperti ini. Oke teman-teman, thank you buat udah nyaksiin untuk prediksi matematika SKB Guru SD ya. More info kalian bisa chat WhatsAppku untuk dapetin soal-soal yang banyak, tentunya bisa join di Bimbel, Smart Apps ataupun aplikasi Smart App SKD dan SKB. Bisa juga ditanyain di WA ini atau Instagram @princessyunina. Thanks for watching, like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.